Ariel, kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini? Ya Bu, karena saya telah melakukan kesalahan Bu. Loh, emangnya kamu buat masalah apa? Ya tadi saya itu asik main game Bu di kelas, dan Hmm. akhirnya tugas dari Boyka tadi tidak terselesaikan dan akhirnya tidak tepat waktu. Oh, it's okay, nggak apa-apa. Setiap orang pasti pernah kok berbuat salah. Baik Bu. Mari kita cari solusinya bersama-sama ya. Ya Bu. Kamu pasti punya alasan mengapa kok kamu melakukan hal tersebut. Bisa kamu ceritakan? Ada yang seru tuh Bu di HP. Tadi itu awalnya cuma iseng-iseng googling-googling soal dari Boyka. Iya. Malah ke belok ke game dan keterusan Bu. Akhirnya lupa waktu. Wah, sepertinya kamu penggemar game ya? Saya hobi banget main game. Saya juga sering main game sama teman-teman Bu. Oh, gitu. Sama, saya kira saya juga demikian. Kalau sudah punya hobi yaitu nonton drakor di Telegram sampai lupa waktu berjam-jam loh ya. Nah, menurut kamu apa sebaiknya harus kita lakukan kalau kita punya hobi atau kegemaran tapi ternyata punya potensi untuk menimbulkan masalah seperti lupa waktu misalnya? Berarti hobinya itu harus dikontrol loh. Saya sependapat sama kamu. Sehingga Bu Eka pun kalau lihat drakor itu hanya saat weekend saja, supaya nggak mengganggu pekerjaan. Nah, Ariel, apakah perbuatan kamu yang main game saat pembelajaran di kelas sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Kira-kira menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Disiplin dan juga kerjasama Bu. Oke, disiplin dan kerjasama. Menurut kamu, disiplin dan kerjasama itu penting atau tidak? Penting sih Bu. Nah, kalau menurut kamu penting, seharusnya apa yang dilakukan di kelas saat kamu diminta untuk mengerjakan tugas kelompok? Ya seharusnya saya itu dari tadi sudah mengerjakan soal tersebut Iya. dengan serius. Karena jika saya mengerjakan dengan serius, maka tugas dari Boyka tadi selesai dengan tepat waktu Bu. Wah, bagus sekali harapan kamu, Ariel. Apakah kamu bersedia menjadi murid yang seperti yang kamu katakan tadi? Bersedia Bu. Bersedia. Nah, kalau kamu bersedia, kira-kira apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah tugas kelompok tadi? Saya ingin meminta waktu tambahan dari Boyka Iya. agar saya dapat menyelesaikan tugas dari Boyka tadi dan juga tidak mengecewakan teman-teman lainnya. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada teman-teman juga, terutama kepada Boyka. Maaf ya Bu. Iya, terima kasih Ariel, sangat mulia sekali harapan kamu. Semoga kamu bisa segera melaksanakannya ya. Kira-kira kamu butuh waktu berapa lama untuk mengerjakan ini? Insya Allah 3 hari sudah cukup Bu. 3 hari ya? Oke, saya akan berikan waktu tambahan 3 hari untuk kamu menyelesaikan pekerjaan ini. Apabila ada kendala, kamu bisa langsung bertanya kepada saya atau mungkin ke teman-temannya terlebih dahulu. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Tetap semangat ya Ariel ya. Oke, jadi Fandi, Bu Eka baru saja ngoreksi hasil ulangan tentang teori atom. Nah, bisa dilihat hasilnya. Nilai saya jelek Bu ya ternyata Bu ya. Iya, jadi Fandi kalau saya perhatikan beberapa kali kamu tidak ikut mapel kimia di kelas ya? Iya Bu, kan Ibu di kelas saya itu kan jadwalnya 2 kali seminggu, di hari Selasa sama Kamis. Iya. Nah, yang di hari Selasanya itu saya ikut sosialisasi ke SMP soal pendaftaran siswa baru. Nah, yang hari Kamisnya itu saya ada rapat OSIS Bu pas waktu itu. Iya. Jadi maaf Bu nggak bisa ikut. Oke, kelihatannya kamu sibuk sekali ya. Iya Bu, soalnya kan ya saya sudah paham soal ini pas saya nyalonin diri jadi ketua OSIS kan juga sudah paham. Tapi saya mikirnya dulu nggak bakal ngaruh ke nilai akademis saya, tapi kok sekarang jelek gini Bu nilai ulangan saya Bu. Nggak apa-apa Fandi, kamu itu sudah melakukan yang terbaik sebagai ketua OSIS. Bu Eka sendiri melihat kamu bisa menghandle banyak kegiatan sekolah dengan lancar dan maksimal. Dan secara pribadi saya sangat menghargai apa yang kamu lakukan sebagai ketua OSIS. Iya gitu. Bu. Ya, terima kasih Bu, tapi nilai saya sekarang kok jelek gini Bu, kayak gagal dalam ujian gini Bu saya. Fandi, kamu tidak gagal. Ya, kamu tidak gagal. Kita masih punya kesempatan untuk mengejar ketinggalan itu. Sekarang kita fokus ke solusinya bersama-sama ya. Iya Bu ya. Nah Fandi, sebelumnya saya ingin menyampaikan kamu tuh harusnya bangga loh sama diri kamu. Karena kamu sudah berusaha melindungi apa yang kamu anggap penting, yaitu ketua OSIS. Kamu harus mempertahankan sikap tanggung jawab itu. Tapi kamu juga perlu menambahkan sikap lain supaya bisa berhasil sebagai ketua OSIS sekaligus sebagai pelajar di kelas, gitu ya. Nah, menurut kamu
apa yang kamu yakini sikap yang harus dimiliki sebagai seorang pelajar di kelas? Kayaknya kalau buat pelajar itu, kalau lihat dari masalah saya ini Bu ya, kayaknya saya harus lebih disiplin waktu deh Bu kan, biar saya bisa bagi waktu saya buat di rumah sama di sekolah gitu kan. Harusnya saya kan setelah, kalau di sekolah kan dispen, banyak dispen. Harusnya di rumah kan saya belajar kejar ketinggalan. Nah tapi saya nyatanya, saya banyak istirahatnya Bu, soalnya kan sudah kecapean di sekolah. Nah seharusnya yang lainnya lagi, harusnya saya juga lebih terbuka ke Bapak Ibu guru deh Bu kayaknya. Soalnya kan saya ketinggalan kan otomatis. Nah saya itu harusnya nggak sungkan sama nggak malu buat minta bantuan biar saya bisa ngejar ketinggalan saya ini harusnya Bu. Oke, saya sependapat sama apa yang kamu katakan. Jadi kalau saya garis bawahi, kamu meyakini sikap disiplin dan keterbukaan. Betul demikian ya? Iya, siswa harus punya itu, dua sikap itu harus Bu. Oke, kalau kamu meyakininya, lantas rencana apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah nilai akademis kamu ini? Kayaknya kedepannya itu saya harus lebih ngatur jadwal saya lagi deh Bu. Waktu saya itu dimanfaatkan sebaik mungkin, seefisien mungkin, gitu ya? Biar saya bisa baik di kelas, baik juga di organisasi. Saya juga harus pandai-pandai komunikasi sama Bapak Ibu guru yang ada di kelas dan yang membimbing saya di OSIS deh Bu kayaknya. Biar lancar semuanya gitu. Wah, bagus sekali. Ini rencana kamu sangat presisi sekali ya. Saya sangat mendukungnya. Semoga ke depan kamu bisa lebih baik lagi dalam menghandle ngatur waktu. Kemudian juga bisa berhasil di kedua tugas dengan baik. Nggak usah sungkan ya Bapak Ibu guru. Bu. Sampaikan aja apa kendalanya ya. Iya, siap Bu. Siap. Oke. Tetap semangat ya Luki ya. Iya Bu. Terima kasih Bu ya. Iya. Oke, bisa kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. Saya bawa Bu. Iya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ariel, perasaan saya setelah melakukan restitusi bersama Bu Eka tadi, diri saya lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan juga kedepannya saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Eka atas restitusinya tadi. Saya tadi sangat menikmati prosesnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya sebagai Fandi. Setelah saya melakukan proses restitusi dengan Bu Eka, saya menjadi tahu di mana kesalahan saya juga bisa menyusun rencana kedepannya agar kesalahan saya tidak terulang lagi, karena saya mendapat sudut pandang baru, yaitu sudut pandang dari Bu Eka. Nah, Bu Eka, terima kasih atas proses restitusinya. Tadi sangat berjalan dengan lancar dan sangat menyenangkan, sehingga saya bisa menemukan solusi untuk masalah saya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.